Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kisah inspiratif ini saya sadur dari kisah nyata seorang ibu yang menceritakan kepada Irina Rajiman. Cerita berawal ketika saya sedang melakukan sholat asar di rest area. Saya berkenalan dengan seorang ibu yang berusia sekitar 65 tahun. Kami pun terlibat obrolan. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya si ibu ini berkisah mengenai anak bungsunya. Ibu ini mempunyai 5 orang anak laki-laki. Qadarullah, anak bungsunya ini memang sangat berbeda dari keempat abangnya yang lain. Ingatannya sangat lemah, tidak pandai dalam berhitung, juga tidak pandai membaca. Daya tangkapnya juga memang sangat lambat. Sedihnya, keluarga ibu ini terbatas secara finansial, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan les tambahan buat si anak bungsu. Si ibu dan suaminya bersepakat setelah lulus SD, si anak akan mereka sekolahkan ke pondok pesantren Kobongan. Pondok pesantren ini adalah pondok pesantren salaf yang isinya mengkaji kitab-kitab kuning. Harapan kedua orang tua ini, si bungsu bisa menjadi penghafal Quran atau setidaknya bisa menjadi dai. Setelah mereka tiba di pondok dan bertemu dengan kiai pimpinan pondok, mereka mengatakan kondisi si bungsu yang sebenarnya. Pak Kiai pun meminta kedua orang tua ini mengamalkan doa Robi Habli Minas Solihin, dilanjutkan dengan menyebutkan nama anak bungsunya. Doa ini wajib dizikirkan minimal 200 kali ba'da sholat fardu, setidaknya 1000 kali setiap harinya. Setelah 3 tahun si bungsu di pondok, memang dia setiap hari membaca Al-Quran. Ternyata dia tidak bisa menghafal Al-Quran sama sekali. Bahkan lantunannya pun tak indah, berdakwah pun dia tak pandai. Tatanan bahasanya berantakan, bagaimana mau menjadi dai? Ya Allah, kenapa tak kau kabulkan doaku? Begitu batin si ibu. Sudahlah, anakku tak pandai secara akademik, mengaji pun tidak pandai, sedih hati si ibu. Ibu dan bapak itu pun akhirnya mencurahkan kesedihan hati mereka dengan kondisi si bungsu kepada Pak Kiai pimpinan pondok. Ikhlas dan ridholah pada putra kalian, apapun kondisinya, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Terus saja amalkan zikir yang sudah saya ajarkan. Jangan berharap putra kalian menjadi ini, itu, tapi berharaplah putra kalian menjadi pencinta Al-Quran, takut akan Allah. Nanti lihatlah keajaiban yang akan Allah berikan. Begitu pesan Pak Kiai pimpinan pondok. Di tahun keempat, si bungsu pulang, khusus minta restu kepada orang tuanya untuk ujlah ke Sumatera, ingin bertani katanya. Saya hanya butuh restu dari Abah dan Emak. Jangan pikirkan ongkos dan bagaimana nanti saya di sana. Insya Allah hidup saya berkah di sana, Mak. Hampir 2 tahun si bungsu menjadi buruh tani. Lalu bisa membeli 1 hektar tanah, bertambah lagi terus menerus, hingga memiliki tanah, sawah, dan beternak kambing. 5 tahun si bungsu di Sumatera sudah menjadi tuan tanah dan memiliki banyak hewan ternak. Saat si bungsu ingin menikah, dia meminta orang tuanya datang melamarkan gadis pilihannya. Ternyata gadis itu sama dengan dirinya, tidak pandai dalam berhitung, tidak pandai berbicara, tapi suka membaca Al-Quran. Orang tua ini pun bertanya kepada anak bungsunya saat melihat kehidupan anaknya di Sumatera. Bagaimana dia bisa sesukses itu? Karena doa Abah dan Emak, jawab si bungsu. Iya nak, tapi bagaimana caranya? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya melakukan hal yang biasa saja, sholat di awal waktu dan selalu berjamaah di masjid, seperti yang dipesankan Pak Kiai. Bertani seperti yang diajarkan para tuan tanah di sini saat saya menjadi buruh tani.
Setiap panen, saya selalu mengundang ustadz untuk menghitungkan zakat yang harus saya keluarkan sebelum hasil panen saya jual. Emak dan abah kan tahu saya tidak pandai berhitung. Karena itu, saya meminta ustadz untuk menghitungkannya. Seketika si ibu teringat ucapan Pak Kiai. Rupanya inilah keajaiban Allah itu. Dari kelima orang anak saya, si bungsu inilah yang terbilang sukses secara finansial. Kakak-kakaknya seringkali berhutang kepadanya. Saya menyesal. Kenapa dalam zikir saya hanya fokus pada si bungsu? Cobalah saya sebut nama kelima anak saya. Ajaibnya, si bungsu ini tidak punya rekening bank. Dia menabung dengan emas batangan dan dia bayarkan juga zakatnya setelah mencapai haul dan nisabnya. Saat kakak-kakaknya ada yang mau berhutang, dia meminta kakaknya memilih sendiri emas yang mana. Kalau saya ke rumahnya, setiap pulang selalu dibawakan emas. Dulu sebelum ada HP, setiap bulan suratnya selalu datang pada kami. Sekarang setiap hari dia menelpon kami. Dia juga punya data anak-anak yatim di kampungnya. Setiap hari anak-anak yatim itu diundang makan di rumahnya. Istrinya pun patuh dengan dia. Masya Allah. Masya Allah ya teman-teman, kisah anak bungsu ibu ini. Setelah saya mendengar kisah ini, saya juga langsung mendawamkan zikir ini juga dan menyebut kedua anak saya, nama anak saya. Hikmah yang saya dapatkan, si ibu yang istiqomah melangitkan doa anak soleh serta ridho atas kondisi anaknya hingga ridho Allah pun turun untuk si anak. Si anak yang selalu sholat tepat waktu berjamaah di masjid, membaca Al-Quran setiap hari sebagai rasa kecintaannya pada Al-Quran dan hidup seperti yang diajarkan Rasulullah. Selain itu, biasanya saya setiap hari selalu melangitkan doa kepada Allah bahwa saya ridho terhadap kedua anak-anak saya, sebutkan namanya, dan mohonkan keridhaan Allah kepada anak-anak. Ini hanya sekedar sharing saja ya teman-teman, amalan seperti ini juga saya dapatkan dan saya memang mintakan gitu loh, bertanya kepada orang-orang yang sudah senior dari saya, dan saya melihat bahwa anak-anaknya Masya Allah, soleh-soleha, berhasil di dunia, insya Allah juga akan menjadi penyelamat orang tuanya di akhirat. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.